صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jauh salam, saya doain cepat pergi haji. Amin. Alhamdulillahil wahdah sadaqa wa'da wa nasara abadah wa a'azza zundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minas sahihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rizal. Shadaqallahul 'azim, shadaqa rasulun nabiyul karim wa 'ala dzalika minasy syahidin. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Enak ya orang sehat. Orang sehat itu enak, makan apa aja enak. Makan sama nasi sama ayam bakar aja enak, insyaallah. Makan nasi sama rendang aja enak, insyaallah. Dan yang kedua yang penting barokah, berkah. Ya. Buat apa kita punya uang 10 juta tapi gak berkah? Ya. Punya uang 20 juta tapi gak berkah. Mendingan 35 juta tapi berkah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi ini insyaallah berbicara tentang darurat hutang. Indonesia ditetapkan oleh Dewan Masyarakat Dunia, ditetapkan sebagai negara yang darurat hutang. Satu prestasi yang sebetulnya sangat memalukan, tapi ya ini menjadi tantangan kita semua. Mudah-mudahan kita terlepas dari itu semua. Ketika berbicara utang Indonesia, itu udah jangan bicara nominalnya, Pak. Bicara bunganya saja udah triliunan, Pak. Bicara bunganya saja sudah triliunan. Bukan nominalnya, udah lah. Kalau nominalnya sudah bikin kaget kita. Ditambah lagi dengan turunnya ekonomi di Indonesia, masyarakatnya pun ikut-ikutan, Pak. Dan Indonesia termasuk negara yang paling mudah meminjam uang. Setiap hari ada pesan pinjam uang di handphone kita, pinjol, pinjaman online. Setiap hari kalau kita ke pasar-pasar, pasar sepi, pasar sepi, adanya rojali, rombongan jarang beli. Kemarin di mall itu, Pak, dibuka itu pengunjungnya cuma 5%. Sementara yang datang berkunjung ribuan. Itu yang disebut dengan rojali, rombongan jarang beli. Ada lagi rohana, rombongan hanya nanya, ini berapa, itu berapa, ini berapa, itu berapa. Rohana. Ada lagi roh halus, rombongan yang cuma ngelus-ngelus. Baju baru, ngelus-ngelus, ya Allah bagus bener ini jas, ya Allah bagus bener ini batik, ya Allah bagus bener ini. Dia masuk showroom ngelus-ngelus, Pak, ya Allah ini mobil rohana, roh halus, Pak, roh halus, rombongan hanya ngelus. Ada lagi rohani, Pak, rombongan hanya kredit. Baru masuk mall aja kita udah ditawarin, Pak. Ditawarin apa? Pak, kartu kredit, Pak. Nggak usah pakai apa-apa, Pak. Cukup KTP aja, Pak. Alhamdulillah. Ini gambaran negeri kita Indonesia, Pak. Dan persoalan inilah yang membuat orang semangat untuk berhutang, betul nggak? Lihat barang bagus, lihat mobil bagus, motor bagus, HP bagus, semangat untuk berhutang itu tinggi. Baik, kita balik lagi ke satu dalil, Pak. Kita berangkat dari dalil ini. Rasulullah SAW mengajarkan satu doa kepada kita, Pak. Doa itu dimulai dengan Allahumma inni a'udzubika
Doa itu Pak, kalau dimulai dari kata a'udzubika, itu tandanya sesuatu itu berbahaya. Contoh Pak, masuk toilet itu berbahaya Pak. Kita suruh hati-hati. Kita akan bersama-sama setan di dalam itu, jin dan setan. Makanya masuknya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi sekali lagi, doa itu Pak, kalau dimulai dengan a'udzubika, itu tandanya berbahaya. Nah ini Rasulullah mengajarkan kita Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita berlindung kepada Allah dari bingung dan sedih. Bingung tuh bisa datang pada orang kaya, bisa datang pada orang miskin Pak. Orang kaya bingung mau makan apa sehari ini. Orang miskin bingung mau makan apa sehari ini. Betul gak? Bingung mau makan apa hari ini. Orang kaya bingung. Ini mau diapain hari ini? Minal hammi wal hazan. Lalu yang kedua Rasulullah bilang lagi wa'udzubika minal azzi wal kasal. Kita berlindung dari lemah dan malas. Ini Pak, ini penduduk banyak kan ini Pak, sebanyak ini Pak. Hanya kita yang Allah takdirkan untuk datang, yang Allah takdirkan untuk bisa sholat 2 rakaat yang nilainya khairud dunya wa ma fiha. Kemarin saya sampaikan ceramah di apartemen Al Bakri di Kuningan. Saya tanya sama jamaah, siapa yang pernah mengirim uang pada orang tua 1 hari 1 miliar? Dia angkat kamu 1 miliar, bos saya juga nggak pernah saya. Saya tanya lagi, siapa yang pernah memberikan uang pada orang tua 1 hari 2 miliar? Wah, apa lagi kan? Apa tahu nggak Pak? Kita sholat sunnah 2 rakaat ini Pak, kita udah mengirimkan pahala lebih dari triliunan rupiah kepada orang tua kita yang ada di alam barzah. Mana dalilnya Pak Ustaz? Idza mata mu'adama in qata'a amaluhu aw min salasin. Bila mati anak Adam maka putus semuanya illa min salasin, kecuali 3. Apa tuh? Amal-amal anaknya, di antaranya doa-doa anaknya, ilmu-ilmu yang diberikan pada orang tuanya kepada kita. Kita sholat 2 rakaat tadi Pak, sudah mengirimkan pahala buat alam orang tua kita di alam barzah itu Pak. Ini banyak orang yang mengabaikan, ya Allah ya Allah, mengabaikan itu Pak. Padahal kita ingin mati nanti dikirim lagi sama anak kita gitu kan. Makanya ini Rasul bilang wa'udzubika minal azzi wal kasal. Rasa malas, lemah itu bahaya kata Rasulullah. Maka diawali dengan kata wa'udzubika. Itu Pak. Doa itu kalau dimulai dengan a'udzubika itu udah, itu bahaya. Yang ketiga wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Pengecut dan kikir, pelit, kedekut, buntut kasiran, mata kuning. Lengkap itu. Lengkap itu. Wa'udzubika Rasul bilang. Nah yang terakhir ini lebih berbahaya lagi Pak. Rasul berlindung dari lilitan hutang dan kejahatan manusia. Wa'udzubika minal ghalabati daini wa qakhrir rizal. Tolong dihafalkan hadis ini, doa ini. Ini doa yang diajarkan Rasulullah, diawali dengan 4 kalimat, 4 baris, semuanya wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Di antaranya adalah min ghalabati daini wa qahrir rizal, lilitan hutang. Siapa sih di antara kita yang gak punya berhutang? Kita pasti ada yang berhutang. Karena memang hutang gak dilarang Pak. Boleh, boleh, gak dilarang. Nanti kita lihat hukumnya menurut Islam. Bahkan Rasulullah beberapa minggu, beberapa pekan mau wafat itu, pesannya cuma 1 sama istrinya. Ya Aisyah, tolong bayarkan hutangku di pasar. Hutang sama siapa ya Rasulullah? Sama orang Yahudi. Aku mencicil baju perang. Rasulullah beli baju perang kan? Untuk Khalid bin Walid. Khalid bin Walid baju perang udah rusak. Dia beli
Semoga kau bisa menaklukkan Romawi. Itu mulai pinjam sama orang Yahudi, Pak. Dan beberapa pekan sebelum wafat lalu dilunasi. Artinya boleh berhutang itu, Pak. Jadi di antara kita kalau ada yang berhutang, mudah-mudahan dengan kajian ini semangat dicicil. Minta kepada Allah panjangkan umur. Yang belum berhutang sudah cukup, jangan mulai. Jangan nanti ya. Boleh kata Ustaz, juga ngutang jangan, Pak. Jangan gara-gara kajian ini jadi semangat untuk berhutang. Oke, lanjut ya. Tentang hutang. Ketika hadis itu dibacakan oleh Rasulullah tadi, Pak, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, cik datang, ya Rasulullah, emang kenapa sih Rasulullah? Bahayanya itu. Engkau selalu berdoa berlindung kepada hutang. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, inna rasulullah idza gharima hadatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya apabila seorang terlilit hutang, maka dia berbicara pasti dia dusta. Ya kan, pasti dia dusta. Kalau dia janji pasti diingkari. Orang Betawi bilang tarsok. Apa itu tarsok? Ntar besok. Tarsok. Kadang-kadang, Pak, yang capek kita yang nagih, betul nggak, Pak? Capek yang nagih, Pak. Nah, kita akan bahas pada pagi hari ini gimana. Pada Januari 2025, Pak, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mencatat ada 146,5 juta pengguna layanan pinjaman online. Ini luar biasa, tinggi, Pak. Hampir separuh, 20% dibandingkan periode yang sama sebetulnya. Tinggi nih, Pak, makanya masuk dalam darurat hutang. Jumlah pengguna kartu kredit tahun 2003 aja ada 17,82 juta di Indonesia. Kayaknya keren banget kalau bawa kartu kredit itu, keren banget. Nah, dia beli pakai kartu, keren, kayaknya keren gitu. Mutang, Pak. Allah. Ya. Dan setiap tahun ada 4.000 pasangan cerai di Indonesia. Dan sebabnya ini di Jawa Barat. Sebabnya hutang, Pak. Sebabnya hutang pasangan cerai. Ya. Kita akan bahas syarat untuk jihad, ya, syarat untuk jihad, haji, kurban, zakat, itu syaratnya cuma satu, Pak. Tidak punya hutang. Rasulullah sering, Pak, ketika Rasulullah mau mengirim pasukan untuk berjihad, pertanyaan yang pertama cuma satu. Bukan kau punya senjata enggak? Bukan, Pak. Kau punya baju perang enggak? Bukan. Kau punya utang enggak? Pertanyaannya cuma itu. Ada salah satu, saya punya utang ya Rasulullah, keluar dari barisan. Kamu jangan ikut berjihad. Saking pentingnya hutang itu, Pak, untuk dilunasi. Sama haji itu, Pak, harusnya Menteri Agama tuh, Pak, ketika melepas jamaah haji itu pertanyaannya cuma satu, ada yang punya utang nggak di sini? Itu harusnya. Kata jamaah, saya, Pak, mau dilunasi. Dan punya utang keluar dulu, lunasi dulu utang. Terus seperti itu, Pak. Zakat. Lalu berzakat, kita merasa punya utang, jangan dari zakat, Pak. Gorengan itu ada asnafnya gitu ya, Ustaz ya. Ada bagiannya tuh. Jangan bayar utang dulu yang penting. Jangan mikirin zakat lagi, mikirin haji lagi, apalagi mikirin motor baru. Utang aja belum. Utang kita akan bicara nanti bagaimana nasib utang itu. Kurban lagi, udah masih punya utang. Bahkan Rasulullah pernah menolak untuk menyolatkan jenazah. Itu ketika Abu Bakar menegur Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan wafat, kita ke rumahnya ya, kita sholatkan. Kata Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kasih tahu keluarganya, seluruh nasi dulu hutangnya, baru aku datang. Saking penting. Di Indonesia ada tradisi yang bagus, Pak, walaupun nggak ada dalilnya itu. Masih bagus, jenazah ada keluarganya, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah menyolatkan ayah saya. Dan kalau ada hubungan muamalah utang piutang yang belum terselesaikan, silakan bicara kepada saya sebagai anak.
Tapi aneh Pak, anaknya ngomong begitu, ada jamaah cukup ketemu. Bapakmu punya utang sama saya berapa? 50.000, malah ngomel. 50.000 aja ribut. Bukan ribut, dia mengingatkan sebelum dimakamkan, kata Rasulullah. Sebelum dimakamkan, ada Pak yang terjadi Pak. Curhat sama saya Ustaz. Ustaz kan pernah ceramah suruh begini. Iya Pak, sebelum mayat dikubur Pak kasih tahu. Dia punya utang. Rupanya tukang bakso itu. Bapakmu punya utang 50.000, dia ribut. Ngeragin dua bakso itu. Harus segera dibayar Pak. Ini terjadi di masyarakat kita. Hati-hati. Oleh karena itu, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ma'as-sabir. Udahlah, kita jadikan Allah sebagai penolong. Sholat kita pada Allah. Ada tahajud Pak. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sujud setengah sepertiga malam minta dilunasi utang kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk hukum utang piutang. Saya bingung menggunakan kata utang apa hutang. Kalau saya lihat kamus bahasa Indonesia itu utang Pak. Tapi rasanya gak enak kalau ngomong utang gitu. Hutang kali gitu. Menurut kamus bahasa Indonesia sebetulnya kalimatnya utang Pak. Tapi saya maunya hutang, asal jangan pakai k depannya ya. Iya. Baik, hukum utang piutang itu Pak ada 4. Menurut ilmu menurut 4 mazhab ya. Saya ambil yang pertama mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh Pak berhutang. Enggak dilarang berhutang, boleh. Asal nanti ada syaratnya. Kita bicara terakhir nanti. Di syaratnya ada. Boleh berhutang itu. Kenapa? Rasulullah pernah berhutang. Rasulullah pernah berhutang ke 3 sahabat. Pada Umar pernah, pada Abu Bakar pernah, pada Utsman pernah. Dan Rasulullah pesan kepada orang yang berhutang itu, tolong tagih kalau sudah waktunya, kalau aku lupa. Jadi ubah, boleh. Ya. Yang kedua, sunnah. Sunnah bukan bagi yang pinjamnya, bagi yang meminjamkannya. Anak gue belum bayar sekolah ini, ya Allah. Dia ngomong begitu tuh Pak. Itu sebetulnya lagi pengen dipinjemin uang kita. Anak yang gede belum bayar uang kuliah. Anak yang kedua kemarin curhat bayar pajak motor belum jadi. Ini pajak naik terus lagi. Negara kita menjadi kenapa? Negara kita kemarin ini mau dipajakin, itu pajakin semua. Katanya istri juga dipajakin besok. PPATK bilang katanya uang 3 bulan nganggur katanya mau dipakai dulu ke negara. Udah, itu tandanya. Nah, kita sunnah tuh Pak. Dengar keluhan seperti itu tuh sunnah. Yaudah nih, lo butuh berapa ya? Nggak banyak, 2 juta doang. Sunnah tuh Pak. Itu dalilnya sangat banyak. Barang siapa orang melepaskan kesunnah orang lain, jadi bukan itu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajib berhutang. Wajib itu kenapa? Kalau kita nggak punya makanan buat besok, kelaparan, itu wajib cari hutangan itu Pak. Wajib itu. Dan yang meminjamkannya wajib juga itu Pak. Wajib itu. Bahkan kata Rasulullah, ketika aku mi'raj, aku melihat orang yang sedekah hanya dibalas 10 kali lipat. Tapi orang yang meminjamkan hutang dibalas 18 kali lipat, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Banyak yang meminjamkan uang, karena yang meminjamkan uang itu orang yang seperti butuh. Sedekah belum tentu, katanya Rasulullah. Itu kata Rasulullah. Di hukumnya itu 4 Pak ya. Yang keempat, hukum itu haram berhutang itu Pak. Haram berhutang itu. Saya datang salah seorang pejabat, kebetulan teman. Tolong gue butuh banget. Untuk apa? Gue buka kafe mau kalau jualan minuman keras kayaknya rata di situ kan. Itu wajib gak dipinjemin Pak. Haram hukumnya tuh. Gue bikin kafe, gue jualan rokok, gue jualan minuman, semua
bikin orang nggak sholat tahajud sampai malam, jangan pinjam, haram itu. Jadi 4 hukumnya itu pertama mubah, sunnah, wajib, haram. Baik, sekarang kita masuk ke adab. Tadi kan udah tahu hukumnya, ya. Hukumnya udah tahu kita mubah, sunnah, wajib, haram. Namun kita masuk ke dalam adabnya sekarang. Ini penting, adab ini penting, Pak, karena dilupakan sama kita. Yang pertama, adab berhutang itu Al-Baqarah surat 2 ayat 282. Apa tuh? Catat. Dan ayat ini masih dalam rangkaiannya. Jangan ada kalimat begini, udah sih begitu aja, begitu aja, nggak boleh itu, Pak. Kalimatnya lihat, wahai orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Jangan penulis menolak menulisnya. Menolak itu maksudnya begini, Pak. Karena BSD berteman gitu, Pak. Punya berita, gopek. Catat, bosan kawan aja, nggak boleh itu, Pak. Nggak boleh itu, Pak. Adik kakak, jadi kalau dia anak gitu, Pak. Pak, dan ada duit, ada mau apa sih? Anak gue yang mau kuliah, uang itu bayar kasihan tuh, ini. Catat, jangan modal, itu nggak boleh kali maksud, Pak. Kalau dia nanti dia catat. Bahkan sunnahnya kata Rasulullah, ya Rasulullah, nanti kalau aku lupa tolong ingatkan. Bahkan kalau menurut Imam Malik, Pak, saya nggak bicara Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi. Imam Malik bilang harus ada saksi 2 orang. Sengaja dibikin ribet sama Imam Malik kalau urusan utang. Ketika Imam Malik ditanya sama muridnya Imam Syafi'i, Chef, ribet amat mau punya utang, memang sengaja. Dibikin ribet aja gitu, Pak. Dibikin ribet aja. Kata Imam Malik, kalau kamu berhutang, 1 catat, yang kedua 1 ijab kabul, yang kedua catat, yang ketiga cari saksi. Muridnya Imam Syafi'i protes. Ribet amat mau punya duit, susah. Sengaja kata Imam Malik, gua ribetin. Biar lu agak punya duit, ribet. Iya, Pak, kalau lihat fikih Imam Malik, Pak, ribet berhutang itu, Pak. Masa ya mau ngutang kita mesti nyari orang, lu sendiri bersaksi. Catat dulu, sengaja. Imam Syafi'i dalam fikihnya utang piutang cuma yang penting ada ijab kabul. Ijab kabul itu begini, hari ini saya pinjam uang kamu, kata yang memberikan saya berikan uang kamu, itu ijab kabul. Cukup, sama catat. Tambahin sama Imam Malik, harus bersaksi. Sengaja dibikin repot ini. Ya, ternyata banyak manfaatnya, bikin repot itu kalau ngikutin mazhab Malik ya. Jadi catat, Pak. Dan orang yang menyatat itu jangan kalimat jangan udah teman ini, maksud catatlah teman ini juga itu jangan, Pak. Nggak ada besok, nggak ada umur, Pak. Berat hukumannya. Nah, kita lihat nanti dalilnya. Hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan. Hutang itu sama riba adik kakak, Pak. Kakak beradik. Ya. Ini semua pinjol-pinjol ini kan, Pak. Judol pinjol ini kan ada kelebihan ya. Kaidah fikih itu setiap terhutang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba. Karena riba syai'un hubban bil ma'ruf dalil ini, Pak. Dalil ini riba itu 70 dosanya yang paling ringan adalah yang paling ringan dari dosa riba, Pak. Seperti menzinahi ibu, na'udzubillah min dzalik. Dosanya ada 70 dosa. Yang paling ringan tuh dari 70 itu menzinahi ibu. Maksudnya gini, Pak. Lu butuh duit berapa ya? Gopek 400.000. Terus balikinnya 5,5 ya. Lalu bagaimana kan kalau begini nih? Lu bikin duit 2 juta. Ya. Sebulan kemudian kita punya rezeki 0,5 miliar. Wah, luar biasa. Kita bayar 2 juta. Kita kasih nih cepet nih buat anak-anak. Boleh nggak itu? Kalau ijab kabulnya 2 juta udah selesai kan? Dan ini kita kasih cepet, itu boleh kata Imam Syafi'i. Apalagi kalau di barter beliin roti dulu. Rumahnya Assalamualaikum, salam. Itu pendatang, alhamdulillah. Cerah kayaknya nih, cerah emang dulu. Langit cerah emang. Ngapain? Bayar utang,
kemarin 2 juta. Alhamdulillah ya. 2 juta. Oke, tinggalin tuh. Pisang sampres. Boleh. Ya. Boleh. Mana dalilnya Ustaz? Imam Syafi'i pernah Pak pinjam uang sama salah satu muridnya. Dia datang untuk bayar utang Pak. Dia bawa uang, dia taruh di belakang, di bawah, meja begini. Tinggal. Ya. Tapi kalau ada akad di depan, berapa lu butuh? 2 juta. 2,5 bayarannya. Itu yang boleh. Retenir. Pahala meminjamkan uang ini besar pahalanya Pak. Kata Rasulullah, barang siapa yang menutup aib seorang, Allah akan menutup aib di dunia. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama menolong saudaranya yang kesusahan, termasuk memberikan hutang. Dan menutup aibnya ini penting Pak. Ada orang pinjam uang sama kita kasih pinjam 2 juta. Ini mulut kita nggak pernah berhenti sama orang. Soalnya punya utang 2 juta tuh. Ntar ngomong lagi sama yang lain. Nyutang 2 juta. Ngomong lagi sama yang lain, menutup aib, tutup aib, berhutang itu tutup aibnya, udah pahalanya besar. Kita kadang-kadang Pak, minjemin iya, ngomongin iya. Dia kata yang punya utang aman gua nih, aman tuh kayaknya. Udah sudah ngomongin. Kata yang punya utang belum sampai nih Pak. Kita ngomongin hadis orang punya utang belum sampai. Menagih hutang dengan bijak kata Rasulullah, rahimallahu rajulan samhan idza ba'. Semoga Allah merahmati orang yang bersikap lemah lembut dalam menjual dan hutang, menagih hutang. Tolong Pak, menagih hutang. Kita kalau menagih hutang Pak yang lembut Pak, biar berpahala Pak. Jangan hutang-hutang duit kita dipakai sama dia, kita mau hutang kagak bayar loh. Mana sih? Panggil dia baik-baik dulu. Mana kabarnya? Sehat. Pasti yang punya utang tuh gak berani lihat muka kita Pak. Dan untuk aja. Untuk aja. Lihatin nafas di bawah. Kalau malu. Kagak utang, mau bayar nih. Udah, kalau masih ada orang jangan Pak, udah bijak kita Pak. Tapi kadang-kadang yang orang ngeselin juga tuh Pak, udah 17 kali, ke 19 kali ketemu kita kasih dia ke sono, ya enggak? Mensana et corpore sum. Kita ke sono, dia ke sono, kita kesini dia ke sono, gimana susah tuh. Tapi kita emang diuji Pak oleh Allah untuk bisa meredam kemarahan yang diuji oleh Allah. Kata Rasulullah, Allah itu suka merahmati orang yang menagih utang itu bijak. Sampai dibawa mati kawan. Jangan sampai merusak perkawinan kita kawan ini gimana? Ya dan 2 bulan lagi dah. 2 bulan ya, 2 bulan ya buat kata 3 bulan. 2 bulan, sebelum 2 bulan dia mampus Pak. Terus, betul urusan itu. Memberi tangguh sama pahalanya besar Pak. Memberi tangguh. Misalnya janji hari Ahad tanggal 17 tiba-tiba nggak kasih tangguh lagi kata Rasulullah. Dan jika orang berhutang dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai yang berkelapangan. Beri tangguh. Itu Al-Baqarah ayat 260 Pak. Allah akan merahmati orang itu Pak. Kasih tangguh Pak. Dan 2 yang dapat kata Rasulullah, orang yang memberi tangguh Pak, orang yang punya hutang. Yang pertama Allah merahmati, yang kedua Allah akan melipat gandakan rezekinya Pak. Kok bisa Ustaz? Bisa. Karena dia kategori orang yang terzalimi Pak. Uangnya dipinjam, berjanji segala macam, Allah lipat gandakan Pak. Insya Allah. Udah gak usah marah Pak. Biar marah juga bakalan biar diperas Pak. Kalau marah kalau udah nagih hutang, apa tuh bayar? Gue nih hari kalau lu peras tuh dengan airnya gitu. Dia pikir karena gue kering. Kadang-kadang galakan dia kita Pak. Udah kalau kita bilangin, lu sama temen aja kalau udah begini ngomongnya gitu. Lu sama temen aja, abang sama adek begitu. Bukan soal itu, dia mau soal utang Pak.
Makanya bijak, Pak. Kalau kita bijak, insya Allah dia nggak akan mulai. Nah itu, ya kita sebagai pemberi hutang harus seperti itu. Sekarang kita bicara kehinaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, ingat Pak, saya mengingatkan lagi sekali lagi perjalanan kita ini Pak. Perjalanan kita ini masih jauh. Kita baru di sini Pak. Kita baru di sini. Kita baru di sini di alam dunia nih Pak. Bu, kita masih di sini alam dunia masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terminal lagi yang mau kita lewat. Jangan sampai kita jadi muflis, bangkrut gara-gara kita punya utang, pahala haji kita hilang, pahala umroh kita hilang, pahala tahajud kita hilang, pahala sholat fajar kita hilang, gara-gara kita bayar utang di alam barzakh. Kita jalan kemari Pak, beruntuhan pahala kita. Begitu sampai di sini, muflis, pahit, habis, nggak punya bekal untuk masuk sini gara-gara utang. Oleh karenanya kita mau bahas ini di antara satu, menunda bayar utang padahal mampu. Aduh ini bahaya Pak. Orang tuh ada banyak Pak. Ini penelitian Pak. Orang-orang yang itu mampu. Kartu kredit itu Pak, itu numpuk di salah satu bank. Ya. Itu sebab pas diteliti oleh salah satu mahasiswa yang sedang meneliti. Itu orang-orang tersebut bukannya nggak mampu, cuma nggak mau bayar. Kata Rasulullah, menunda membayar utang itu kezaliman. Zalimun nafsi, kezaliman yang besar, dosanya besar. Kalau sudah punya uang, maka bayar cepat-cepatnya. Allah mudah-mudahan kita semua ya dimampukan oleh Allah untuk membayar utang-utang kita ini. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah, jangan kalian membuat diri sendiri, meneror diri sendiri. Berutang itu meneror diri sendiri. Apa itu ya Rasulullah, kata sahabat? Itulah utang. Coba utang kan meneror diri sendiri Pak. Kadang-kadang kebutuhan yang tidak kita butuhkan muter di kepala nih. Setiap pegang handphone, ya Allah ini handphone kalau juga ganti handphone yang terbaru kayaknya. Ah itu terus lihat motor orang, motor berapa tuh harganya ya? Oh, iya, lihat mobil, lewat. Ya Allah mobil kami, gue bisa. Tambah lagi, Pak, tambah lagi. Ini dealer Pak nelponin terus. Ayo Pak, DP-nya murah. Modalnya KTP doang. Oh, terus aja itu dealer itu. Ini kalau kita buka handphone ya Pak, langsung ada tawaran untuk pinjaman online. Dan nomor handphone kita sudah dikuasai oleh mereka Pak. Kenapa bisa dikuasai oleh mereka Pak? Ya ada menterinya Pak yang begitu. Iya Pak. Yang aman-aman itu menteri Pak. Karena itu sudah dikatakan oleh bank itu bahwa itu sangat berbahaya, ya, meneror diri sendiri kepada Allah. Hutang akan dibayar di akhirat, ini dia Pak. Mal mata wa alaihi dinar. Siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka telah di hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada dolar, tidak ada rupiah, tidak ada real. Dia melunasi dengan kebaikan dan keburukan. Contohnya begini Pak. Ini dalam salah satu maqalah Rasulullah SAW berkata, nanti ketika kita berjalan jalan dari yang panjang itu, ketemu kita sama orang yang punya utang sama gue, nggak ada uang. Kebaikan kita buat bayar. Kebaikan kita ketemu lagi sama orang, kebaikan kita. Begitu kebaikan kita sudah habis Pak, masih ketemu juga sama tukang bakso orang sama. Mas ingat nggak? Kamu pernah makan bakso di warung saya? Lu makan bakso satu mangkok, lu bayarin janda kan kemarin? Iya Bapak, itu bayarin janda. Kucing kurus mandi di papan, papannya dari Marunda. Badan kurus bukan gak makan karena mikirin si janda muda. Dibayarin, lu lupa gak bayar. Mau ibadah, amal ibadah kita udah habis Pak. Keburukan dia kita ambil, keburukannya kita ambil buat kita Pak. Udah habis keburukan orang, itu
oleh Rasulullah, wal kahimatul hinatul sayyah. Dalam keadaan masih punya utang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada rupiah, tidak ada dolar, tidak apa-apa. Kita melunasinya dengan kebaikan dan keburukan untuk melunasinya. Wah, bahayanya. Oleh karenanya kita mesti ini dalam hidup kita ini, ya Allah, tadi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal fid dunya wa qahril rizq. Hati. Kita semua bukannya nggak boleh utang, boleh Pak. Rasulullah pernah punya utang, boleh, nggak ada yang larang, betul nggak ada yang larang. Dibolehkan cuma satu kata Rasulullah, catat utang itu dan berniatlah untuk melunasinya. Tuh, kan saya bikin kajian ini Pak di beberapa tempat sengaja karena udah darurat utang negara kita ini Pak. Bukan hanya negaranya tapi masyarakatnya juga. Kenapa? Karena daya belinya yang rendah, kebutuhan itu flat Pak, nggak pernah berkurang. Tambah iya kali ya, kebutuhan rumah kita nih, betul nggak Pak? Sementara daya beli kurang. Mudah-mudahan kita nggak seperti di Uganda Pak. Tahu Uganda Pak? Lihat di YouTube Pak. Orang kalau mau ke Uganda itu Pak, itu bawa berkarung-karung, isinya uang Pak. Karena nilai uang udah rendah, sehingga cuma beli kangkung aja Pak, 2 gepok dia beli kangkung. Karena nilai uangnya rendah. Coba lihat di YouTube, Uganda. Itu mau beli ikan saja Pak, 3 gepok uangnya. Nah. Tukang ikan di Uganda itu Pak, duduk di atas gepokan uang Pak. Hari ini. Sekarang kita kan seperti itu Pak. Masuk supermarket, bawa uang 300.000, cuma dapat nilainya udah turun. Hari ini emas sudah sampai 2 juta, hampir 2 juta. Tadi pagi naik lagi tuh emas 45.000. Kenapa? Karena itu. Dan di negara yang seperti ini kita akan terobsesi dengan hutang. Bahayanya. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, yang muflis, yang bangkrut itu siapa saja? Yang pertama, yang banyak hutang pasti. Muflis bangkrut. Itulah kenapa mesti dicatat supaya kalau kita wafat anak-anaknya tahu, oh bapak punya utang nih sama ini. Jadi sebelum warisan itu dibagikan, ada yang namanya pertama sekali Pak, hakul mayyit. Yang kedua hakul bait. Hakul bait itu haknya yang ada di rumah itu, istrinya, anaknya. Tapi yang pertama hakul mayyit. Apa itu hakul mayyit? Hakul mayyit diantaranya adalah membayarkan hutang si mayit. Itu penting Pak. Sama adiknya, Om punya hutang Om, punya berapa Om? 60 juta saya bayar Om. Kata Omnya, yaudahlah bayar separuh aja. Ada yang tanya lagi Pak sama Imam Syafi'i, ya Syekh, bagaimana kalau saya mengikhlaskannya? Udahlah, besti gue yang minta nyutang gue di gokrek 100.000, gue ikhlaskan. Kata Imam Syafi'i Pak, itu perbuatan yang mulia dan balasannya seperti gunung Uhud, besarnya seperti gunung Uhud. Kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik berbeda pendapat. Kata Imam Malik, akad harus ditutup dengan akad. Maksudnya gimana? Gini Pak, saya punya uang sama Bapak, kan saya berakad Pak, tolong pinjamkan saya uang 1 juta, itu akad, kasih ya. Kita harus menutupnya dengan akad. Kata Imam Malik, saya bayarkan uang utang saya 2 juta, itu tutup dengan akad. Waduh, berat dong. Ya berat. Imam Malik sengaja Pak utang diperberat sama beliau supaya gak punya utang. Indah kecuali keluarganya. Pak, Bapak punya utang sama saya, Bapak, orang tua saya. Iya, Pak, saya bayarkan Pak. Jadi itu harus dibayar. Nanti kata dia, gak usah, Bapakmu sahabat saya. Nah itu baru boleh, kata Imam Malik. Yang penting akadnya ditutup dulu dengan bayar utang. Itu kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i lain. Imam Syafi'i bilang kalau di belakang itu kan nanya gimana ada urusan utang piutang, ada di belakang itu jenazah punya utang saya. Tapi itulah saya lunaskan. Dia teman saya, dia orang baik. Itu kata Imam Syafi'i, lunaslah.
melihat di fikihnya Imam Malik soal utang ini berat Pak, luar biasa. Makanya ditanya oleh muridnya Imam Syafi'i, muridnya, Syekh, berat amat? Iya, sengaja biar orang gak utang, karena memang berat. Sekelas Rasulullah saja mencatatnya. Waktu dia sakit, ya Rasulullah itu punya kebiasaan Pak. Kalau Rasulullah sakit, hal pertama yang dilihat bukan jumlah hartanya berapa, tapi jumlah utangnya berapa. Rasulullah kalau sakit, kita kan kagak Pak. Kalau sakit kita ingat Paramek, Panadol, kita ingat itu. Bukan jumlah utang berapa. Itu Pak, banyak. Yang kedua yang muflis itu adalah koruptor. Ini koruptor akan bangun jalan dari Balaraja sampai ke Merak. Harusnya terbentang 20 meter. Dia korupsi 1 meter. Jadi 19 meter. Lumayan Pak. Aspal. Manusia itu memang makan aspal. Sampai ketika dia wafat. Seluruh orang yang pernah bayar pajak di Banten itu akan ketemu dengan dia nanti di padang mahsyar, dan dia harus membayarnya. Hati-hati dengan koruptor. Udah banyak koruptor kita meninggal Pak. Belakangan ada yang meninggal tuh, Menteri Agama. Allah ya Rahman, mudah-mudahan Allah terima iman Islam. Yang jelas beliau menyatakan korupsi dan anarki. Belum lagi Menteri Agama yang baru tuh Pak. Korupsi kuota. Saya ini orang travel Pak. 20.000 kuota yang harusnya diberikan pada masyarakat yang mengantri Pak. Kalau 20.000 itu diberikan pada masyarakat yang mengantri, itu minimal setahun maju Pak antrian Pak. Sudah dihitung sama Saudi itu Pak. Dijual oleh beliau itu Pak. Dan sampai sekarang belum diproses. Tapi dirjen-dirjennya udah masuk semua. Padahal yang memerintahkan ini siapa? Dirjen nggak mungkin Pak melakukannya, nggak mungkin dirjen itu kalau nggak ada perintah di atasannya. Dan dijual kepada travel-travel. Jadi koruptor itu salah satu yang muflis. Muflis itu artinya bangkrut. Begitu sampai di depan surga kata Allah, kamu muflis. Saya pernah berhaji, iya habis haram. Saya pernah ini, pernah itu. Awal koruptor kita mau. Saya pernah ceramah pada KPK. 70% koruptor kita bergelar haji Pak. 70% koruptor kita pernah melempar jumroh Pak. Allahumma firman syayatin. Allahumma firman syayatin. Ya Allah, saksikan aku musuh sama setan. Lempar lagi sama setan. Kata setan, sesama setan jangan saling lempar. Pulang ke Indonesia Pak. Padahal di sana udah tahallul. Apa tahallul? Tahallul itu menggunting pola pikir, mindset pikir yang kotor itu gunting. Bahkan disunahkan digundul oleh Rasulullah. Itu maksudnya bukan hanya sekedar untuk simbolis saja. Sebetulnya apa? Supaya pikiran kotor ini, Victor ini dibuang sampai kita Indonesia kita menjadi orang yang bersih dan melakukan perbuatan lagi. Ini enggak Pak, 70% pelaku korupsi itu koruptor kita adalah bergelar haji. Koruptor hati-hati. Itu yang muflis Pak. Yang ketiga, ahli riba. Oh jelas ahli riba ini Pak. Ahli riba ini jelas. Ini bahaya. Bagaimana tidak bahaya? Dia mengambil kelebihan dari orang-orang yang butuh, dari orang-orang yang susah, dari orang-orang yang nangis. Dia ambil kelebihan. Sementara ketika dia wafat, dia sulit menghitungnya berapa itu yang sudah. Ini termasuk yang terakhir, klepto, pengutil juga sama Pak. Dia masuk sebuah pasar, ya. Dia ambil, tapi kadang-kadang kita juga sebagai pengutil Pak, nggak sadar kita Pak. Masuk ke toko buah Pak, kita makan aja Pak. Dia pikir nggak dosa itu Pak. Dosa Pak, kalau nggak izin Bapak, saya cobain kayak silakan Pak, ambil Pak. Ada orang Pak, belinya cuma 2 kilo, ngerasainnya 3,5 kilo Pak.
Dia baru pulang udah kenyang, dia berhenti. Dimuter-muter di toko buah gitu, yang ngerasain ini, ngerasain itu. Itu pengutil, hati-hati. Itu muflis. Waktu kajian di mana saya lupa ada jamaah Ustaz. Itu saya kayak begitu Ustaz. Saya mau obat nasional gitu. Emang bapak begitu? Iya Ustaz, saya mau begitu. Saya datang ke toko buah, toko kacang, saya panen kacang itu. Iya Pak, itu yang nunggu Pak. Yang nunggu gak bakalan untuk melarang kita Pak. Karena toko ini bukan punya dia. Toko ini ada bosnya lagi. Dan jangan punya pola pikir gini, ini pola pikir yang buruk ini. Saya sering ceramah di pabrik Pak. Ini anak-anak pabrik pulang suka mutil Pak. Bawa ini, bawa itu. Biarin Ustaz, yang punya orang kafir, yang punya orang Cina, enggak begitu Pak. Kalau urusan zalim itu bukan kepada kafir, bukan hanya pada Yahudi, bukan kepada. Mana dalilnya Ustaz? Contohnya mana? Ada contohnya. Kata Rasulullah, kalau tetanggamu Yahudi hormati dia, jangan kau zalimi. Karena yang namanya dosa itu netral Pak. Berdosa kepada Muslim sama berdosa pada Yahudi, pada Nasrani itu sama. Ini anak-anak pabrik pulang suka mutil, bawa apa yang ada di pabriknya Pak? Bawa baut, bawa apa segala macam. Kita berpikir kan, ini gak ada harganya. Ada harganya Pak. Ada bentuknya kok. Yang punya orang kafir Pak Ustaz. Nanti kita baca yang berdosa. Itu pengutil. Hati-hati kalau setiap hari mutil, kita akan ditanya di padang mahsyar ini. Makanya wajib Pak. Ngerti bahasa Padang, ngerti wajib Pak. Karena kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Harus ngerti bahasa Padang. Kalau nggak ngerti bahasanya repot. Kripto Pak, pengutil itu bahaya tuh Pak. Itu perbuatan yang kecil memang, tapi ini maksudnya mulai dari Pak. Lanjut. Ruh seorang mukmin yang punya utang itu Pak, arwahnya terkatung-katung. Tirmidzi nomor 179. Arwahnya sebelum dilunasi utangnya Pak, sakit rasanya Pak. Kata Rasulullah, kalau kau mau menguburkan jenazah, percepat. Di Saudi itu Pak, kalau bawa jenazah sambil dari kecil Pak, dari kecil itu. Karena sunnahnya seperti itu Pak. Sunnahnya seperti itu. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau dia orang baik, kalau dia orang soleh, dia akan cepat menerima balasannya. Kalau dia orang yang zalim, kalau dia orang yang tidak beriman, maka dia telah kita percepat karena dunia ini panas buat dia. Begitu ya Rasulullah. Kecuali orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu Pak, arwahnya nggak bisa pulang Pak. Dia akan, jangan berpikir kuntilanak ya. Ini hadis Rasulullah. Itu arwahnya itu muter-muter ya Pak. Cuma nggak bisa bicara sama anaknya. Kita ada orang beriman Pak, ketika dicabut nyawanya sama Allah, kita berteriak. Anak kita nggak dengar Pak. Teriakannya bagaimana? Fayaqula rabbi laula akhartani fa asaddaq ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Anak-anakku sedekah dong, sedekah. Nggak dengar anak kita. Apalagi yang punya hutang Pak. Terkadang-kadang jenazahnya mana-mana. Hati-hati Pak. Itu tadi di awal kita udah ngomong Pak, syarat orang yang berjihad itu tidak punya hutang. Kenapa? Kata Rasulullah, yughfaru li syahid kullu dzambin idza daina. Semua orang yang mati itu diampuni. Semua orang mati syahid itu diampuni kecuali hutang. Kecuali kalau dia punya hutang. Jadi Pak, orang-orang yang mati syahid itu begitu dia tertembak, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung, kata, nggak usah dihisab lagi, nggak usah dimandikan, nggak usah diganti pakaiannya, nggak usah disolatkan, kata Rasulullah. Udah, nggak butuh, dia nggak butuh saya, nggak butuh kita. Iya, Rasulullah bilang nggak usah diganti pakaiannya, nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan, langsung kubur, kecuali yang masih punya utang. Walaupun dia mati syahid, kalau orang mati masih punya utang, itu tergantung gitu. Makanya ketika Rasulullah mengumpulkan semua sahabat mau berperang, pertanyaannya cuma satu, apakah di antara kalian ada yang masih punya utang?
punya utang, jangan dulu berangkat. Kenapa? Belum mati, nggak bisa pulang ke surga, nggak bisa. Masalahnya kita nggak tahu dia punya utang apa enggak, itu masalahnya. Nah, makanya bisa catat. Orang yang punya utang akan dibangkitkan sebagai pencuri. Allah, kita kan nggak mau Pak. Kita ingin dibangkitkan wujuhu yaumaidin naimah. Wajah kita berseri-seri Pak. Begitu dibangkitkan, ini mencuri. Saya nggak pernah mencuri ya Allah. Ini mencuri. Kamu pernah mencuri? Kata malaikat kamu mencuri. Saya nggak pernah mencuri. Nggak punya, kita punya hutang Pak. Belum dibayar. Kenapa? Dibangkitkan sebagai pencuri. Hina di hadapan Allah. Dan ingat Pak, di padang mahsyar bukan hanya kita, berkumpul miliaran manusia dipermalukan kita di hadapan Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu Pak. Dan terhalang masuk surga. Ini dalilnya yang tadi kita bilang ada 3 golongan, di antaranya adalah orang yang mengabaikan haknya untuk berhutang. Gak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi kepada doa tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatil dayn wa qahril rizq. Nanti materi ini saya akan kirim Pak sama DKM, biar DKM sebar lagi, tolong dihafalkan doa ini. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, bolehkah doa ini aku baca di sujud terakhir? Kata Rasulullah, baca. Karena sesungguhnya doa-doa yang dibaca di sujud terakhir itu akan menjadi doa yang makbul, terutama sholat-sholat sunnah. Itu Bapak Ibu yang saya masih mudakan, mudah-mudahan kita terhindar dari hutang. Karena hutang itu konsekuensinya dunia dan akhirat. Mungkin ada yang bertanya Pak, sebentar ada yang mau Pak Haji. Silakan. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masuk dalam kategori tadi Pak hadis. Barang siapa yang tidak berniat membayar hutang, maka dia termasuk zalim. Itu modus Pak, diblokir Pak. Kadang dia pindah Pak. Sulit kita mengikhlaskan karena jumlahnya besar. Dan juga kita nggak tahu dia wafatnya di mana Pak. Iya kan? Berpindah, wafatnya di mana nggak tahu. Hati-hati Pak. Utang itu bisa kecil, lama-lama besar. Saya rasa itu Pak, itu problem itu Pak ya. Diblokir, lalu ya sudah Pak, itu urusannya di Allah Pak. Dan kita sebagai orang yang mau meminjamkan, ingat satu hal Pak. Nanti saya akan dibalas dengan pahalanya. Atau burukan saya akan kasih sama dia. Walaupun tidak diniatkan, itu pasti keburukan kita diambil sama dia Pak. Kebaikan dia untuk kita. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ustaz, itu kan tadi utang dan ada piutang. Masing-masing punya konsekuensi. Nah, kaitannya gimana kalau umpamanya tiba-tiba orang yang banyak piutang gitu. Kalau umpamanya nanti dia juga ada utang yang barangkali dia tidak sadari gitu. Apakah akan bisa ditutupi kalau piutangnya dia? Ya, pertanyaan yang cerdas. Utang, piutang. Utang adalah orang yang minjamkan, piutang orang yang minjam, piutang orang yang meminjamkan. Bagaimana konsekuensinya? Rasulullah sudah mencontohkan. Yang pertama, Quran mencontohkan catat. Oke. Dan Quran dengan jelas mengatakan jangan menolak catat. Kita kadang-kadang bestie, teman, sahabat. Bang, catatnya. Alah, kamu temen nanya. Jangan. Kalau udah catat. Bila perlu kita bilang catat. Kalau kita bilang catat, ini orang yang tadi yang ngomong gini, jangan temen nanya catat paling 2 hari. Ini nggak jadi marah dia Pak. Iya kan?
Sering begitu jadi kok. Lah menurut Quran catat. Satu. Yang kedua kata Rasulullah, ini tadi contoh dari Rasulullah, langsung ingatkan saya ya nanti kalau artinya suruh tagih Pak. Kan bicara konsekuensi. Kalau nggak nagih gimana? Sebetulnya kita nggak dosa Pak nggak nagih. Harus tahu diri lah dia. Itu cuma kan nyakit itu di hati ya. Apalagi yang ngutang kakak kita Pak, kakaknya abang kita, waduh udah berat tuh Pak. Abang ipar lagi Pak, ya Pak. Kalau diambil ada yang repot. Belum abang ipar mungkin kurang. Kemarin gua kasih adik gua belum. Ya Pak, ini repot Pak. Jadi konsekuensi sudah buat utang itu Pak, tidak ada tuh Pak. Cuma satu tadi Pak, jangan menolak kalau suruh tulis. Udah tulis. Bila perlu kita yang ngomong tulis ya. Jangan dengerin tuh dia ngomong. Ada kawan aja yang tulis. Nah, harus tulis dong Pak. Apalagi zaman handphone sekarang Pak, direkam suaranya. Jadi diutang itu sebetulnya malah pahala yang banyak Pak. Apalagi kita bilang ya Allah, aku sebetulnya butuh uang itu. Tapi dia susah ditagih ya Allah. Kata Rasulullah 3 kali Pak. 1, Allah akan merahmati seorang piutang. 2, Allah akan melipat gandakan rezekinya insya Allah. Iya Pak, melipat gandakan. Ya, mudah-mudahan manfaatnya kajian kita Pak. Dan doa tadi selalu dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min dhalalati daini wa qahril azab. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.